Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Kali ini, saya mau bahas salah satu tipe strap yang sebenarnya udah lumayan populer, yaitu NATO strap. Kalau melihat sejarahnya, kita mesti balik ke tahun 1970-an. Strap ini pada awalnya digunakan oleh militer, tapi bukan tentara NATO ya, tapi tentara British. Nama NATO sendiri, saya bilang ini kayak salah kaprah sih. NATO adalah kependekan dari NATO Stocking Number, atau semacam nomor referensi. Jadi, ya agak gantung ya. Nama yang paling tepat sebenarnya adalah G1098, yaitu nama formulir yang bakal digunakan kalau tentara pengen minjem inventory ini. Nah, G1098 pun sering disingkat menjadi G10 atau G10. Tapi mungkin kalau sekarang bilang mau beli strap G10, mungkin nggak semua buyer atau seller tahu ya. Kecuali yang juga suka dunia sekitar jam. Jadi oke, supaya nggak bingung dan nggak kagok, saya juga bakal ikutan pakai NATO strap aja di sini. Pada awalnya, strap ini memiliki lebar 20 mm, warnanya grey, terbuat dari nilon, dan terdiri dari dua bagian. Jadi desainnya memang ya untuk kepentingan militer banget ya. Terus juga dibuat dua bagian supaya kekunci dan ruang geraknya terbatas. Juga karena strapnya langsung melewati dua spring bar langsung. Jadi kalau misalkan suatu saat ada sesuatu yang salah pada satu spring bar, misalnya patah atau terlepas, nah nanti bakal akan tetap ketahan oleh spring bar yang satu lagi. Dalam perkembangannya, kepopuleran NATO strap ini juga didukung dengan dikenakannya NATO strap ini dalam film James Bond. Strap ini digemari hingga saat ini karena relatif murah, gampang buat diganti-ganti, warna dan style yang beragam, dan lebih aman. Strap ini juga cocok digunakan di hampir semua tipe jam. Dari jam diver sampai field watch, dari jam murah sampai jam yang mahal, yang udah ratusan juta. Dan sekarang, NATO strap ini udah berkembang dengan pesat. Bahannya bukan cuma nylon, tapi juga udah macam-macam. Bahkan ada juga strap kulit, tapi stylenya NATO. Warnanya juga udah beragam dan stylish banget. Beberapa warna yang mungkin bisa dijadikan pilihan, misalkan semi formal, yaitu hitam abu-abu kayak gini. Kalau untuk casual, hitam, merah, putih seperti ini bagus juga. Dan ya banyak lagi sih, ya terserah selera kalian juga. Beberapa preferensi saya, kalau misalkan saya lagi mau beli NATO strap, yang pertama, pilih yang dijahit, bukan cuma dilem aja, supaya makin kuat dan nggak mudah rusak. Yang kedua, pada lubang dan juga ujung strap, pilih yang semacam dilapisi lem atau plastik atau ya macam kayak dibakar gitu. Jadi maksudnya titik-titik ini kan sebenarnya rawan banget ya untuk bredel. Jadi ya supaya lebih awet aja. Nah saya sih juga nggak bilang jangan beli NATO yang nggak memenuhi kriteria itu. Tapi misalnya saya sendiri mau beli, biasanya sih ya saya minimal melihat dua hal tadi. Oke, sekarang mungkin ada yang belum pernah pasang NATO strap. Jadi, saya coba bantu sedikit. Yang pertama, pastinya beli dulu NATO strapnya. Dan jangan lupa untuk ukur lebar lak, supaya nggak salah beli. Biasanya 20 mm, atau 22 mm, atau ya intinya tergantung tipe jamnya. Yang kedua, pastiin kalau jam kita itu pakai sambungan yang standar. Maksudnya kalau jamnya mungkin tipe seperti G-Shock, ya mungkin perlu tambahan semacam converter. Oke, terus yang jelas ya perlu kita lepas dulu bracelet atau strap yang sekarang. Buat yang kesulitan, misal nggak punya alat buat copot pasang spring bar, ya terpaksa ke toko jam. Terus pasang spring barnya aja, kayak gini. Nah untuk memudahkan, bisa juga beli spring bar yang ada quick release-nya, supaya nanti kalau misalkan pasang cabut, itu lebih gampang. Terus tempatkan bagian yang panjang di atas, dan yang bagian pendek di bawah.
dengan bakalnya itu ada di angka 12 jam kita. Lalu, masukkan ke spring bar yang pertama. Setelah itu, masukkan lagi ke spring bar yang kedua dan tarik. Terus yang bagian panjang ini, masukkan ke keeper yang di bawah. Lalu kita rapikan seperti ini, dan bisa dipasang di tangan kita. Nah, terus kelebihannya, biasanya ditekuk, bisa ke dalam seperti ini, atau keluar seperti ini. Nah, kayaknya semuanya udah dibahas terkait NATO Strap. Mungkin segitu dulu dari saya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada ide mengenai video-video yang lain yang kalian mau request, bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya ya.